Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Maria Liliana dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas dari UAS mata kuliah Perekonomian Indonesia, di mana untuk di video kali ini saya hanya memaparkan dua soal, yaitu soal nomor 9 dan soal nomor ke-10. Yang pertama soal nomor 9 mengenai peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi kepentingan konsumen berdasarkan materi yang ada. Nah, untuk peran regulasi pemerintah dalam mengawasi aktivitas bisnis dan melindungi konsumen, yang pertama ada menciptakan kepercayaan masyarakat, di mana regulasi perundang-undangan yang dikembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas bisnis sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi dan berinvestasi. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan pemodal. Regulasi memberikan perlindungan hukum kepada konsumen agar tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak fair atau merugikan. Selain itu, regulasi juga melindungi pemodal atau investor dengan menjamin transparansi dan perlindungan dalam aktivitas pasar modal. Yang ketiga, mendorong kemandirian dan stabilitas ekonomi. Nah, regulasi membantu membangun landasan ekonomi mikro yang kuat dengan mewujudkan good governance yang prinsipnya adalah aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam semua aspek bisnis. Yang keempat, ada mendorong persaingan sehat dan perlindungan pasar, di mana pemerintah mengatur peraturan pasar modal dan bisnis agar persaingan berlangsung secara sehat, termasuk mengatur proporsi kepemilikan dan penyalahgunaan kekuasaan pasar. Yang kelima, ada perlindungan lingkungan dan sosial, di mana regulasi pemerintah juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan keragaman hayati dan internalisasi biaya lingkungan dalam aktivitas bisnis. Yang terakhir ada pengawasan dan penegakan hukum. Regulasi memungkinkan pemerintah melakukan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelaku bisnis yang melanggar aturan agar tercipta tata kelola bisnis yang baik dan mencegah praktik korupsi, kecurangan, dan eksploitasi. Kesimpulannya di sini adalah regulasi pemerintah berperan sebagai instrumen pengendalian dan pengawasan yang memastikan aktivitas bisnis berjalan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian untuk nomor 10 ini ialah membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia sangat penting, dan ada beberapa alasan yang mendasarkan. Sikap utama seorang entrepreneur antara lain, yang pertama ada percaya diri, kemudian yang kedua berani mengambil resiko, kemudian kreatif dan inovatif, pantang menyerah, berorientasi pada tindakan, visioner, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, dan mempunyai kemampuan berorganisasi dan bekerja sama. Berikut adalah alasan mengapa membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia sangat penting. Berdasarkan konteks pembangunan ekonomi dan kemandirian yang dijelaskan di dalam materi, yang pertama, mendorong kemandirian ekonomi, di mana sikap entrepreneur membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dengan menciptakan usaha sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau pemerintah.
Nah, yang kedua ada meningkatkan daya saing nasional. Entrepreneur yang kreatif dan inovatif akan menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif di pasar lokal maupun global. Ini memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi yang menuntut kreativitas, inovasi, dan teknologi sebagai pilar utama. Kemudian yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Dengan tumbuhnya jiwa kewirausahaan, akan muncul banyak usaha baru yang dapat membuka lapangan pekerjaan, dan ini sangat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan kemandirian totalitas. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Entrepreneur memperkuat ekonomi rakyat sebagai kekuatan utama ekonomi nasional. Yang kelima, ada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan mendorong banyak orang untuk menjadi entrepreneur, maka kepemilikan aset dan kesempatan ekonomi akan lebih merata, sehingga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Yang keenam, mendukung pembangunan berkelanjutan. Entrepreneur yang sadar lingkungan dan sosial dapat menjalankan usahanya sendiri sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga sumber daya alam, dan memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan. Kesimpulannya di sini, membangun entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing bangsa, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sekian pemaparan soal nomor 9 dan 10 dari saya. Terima kasih.